terakhir, penduduk Indonesia sekitar 286 juta, 74,6% itu mengakses internet. Jadi makanya kita bilang, kita sudah hidup di era digital. Di mana-mana digital. Kita mau, bahkan tukang sayur pun ada krisnya. Ya? Kemarin saya dapat undangan. Undangan itu undangan pernikahan. Di situ dia tahu barcode kris. Jadi bayangkan, itu sangat membantu bagi kita ya. Misalnya kita tidak sempat untuk datang ke acaranya, kita bisa ikut di situ untuk memberikan tanda ikut berbahagia. Next. Dari sekian banyak fungsi dari gawai, itu seperti mata uang. Ya. Jadi dia mempunyai dampak positif, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu antara lain, dia memudahkan koneksi sosial. Kita bisa berhubungan dengan teman-teman kita, mungkin kerabat kita yang sudah belasan tahun kita tidak ketemu. Kita bisa berhubungan dengan orang lain dari belahan dunia apapun, belahan dunia yang lain dari kita, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, dia memudahkan akses informasi. Apapun yang kita ingin, kita bisa tanya di Google, kita bisa lihat misalnya di media sosial, gimana sih cara bikin. Mau nonton film misalnya, kita bisa lihat, oh ini gimana sih filmnya, bagus enggak reviewnya, jangan-jangan saya cuma buang-buang waktu, buang-buang duit nonton ini, kita bisa lihat di situ. Kemudian untuk bagi yang sedang berusaha, bagi yang punya usaha online, offline, gawe itu bisa menjadi pemasaran, fungsi pemasaran dan promosi. Ya? Kalau kita mempunyai media sosial, kita bisa mempromosikan barang-barang kita, jualan kita di situ. Kemudian sebagai kreativitas dan ekspresif. Ini banyak dilakukan oleh remaja ya, remaja atau mungkin ibu-ibu pertengahan lah, 30-40. Jadi di situ dia bisa mengekspresikan dirinya, bahwa dia mungkin bisa misalnya sebagai make up artist, atau sebagai dancer, sebagai penyanyi. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir itu sebagai dukungan komunitas. Nah, ini juga penting. Bagi kita yang mempunyai kondisi khusus, misalnya orang tua yang mempunyai anak sindrom Down misalnya, atau anak-anak autisme. Kadang-kadang kita nggak tahu mau bikin apa ini. Susah gampang untuk mengasuh anak seperti itu. Untung sudah ada komunitas-komunitas yang seperti itu. Jadi ketika masuk ke sana, kita bisa bertanya dari pakarnya ya, dan kita ada teman yang mengalami nasib. Jadi di situ kita bisa mendapat dukungan support system yang baik. Semua dampak positif ini tentu saja meningkatkan kesehatan jiwa kita. Kita menjadi happy, menjadi nyaman, menjadi gembira. Tetapi bagaimana dengan dampak negatif? Tentu ada. Ya? Lewat gawai, lewat media sosial, kita gampang menerima cyberbullying. Cyberbullying itu adalah kata-kata makian, ya, kata-kata rasisme mungkin yang disebarkan lewat media sosial. Kita misalnya posting sesuatu, kemudian ada orang yang kita tidak kenal komen di situ. Ya? Komen yang mungkin yang jelek, yang menurunkan semangat kita. Yang kedua, kita mudah terpapar konten negatif dan hoax. Jadi hoax ini biasa muncul pada saat misalnya ada suatu isu yang lagi viral. Seperti misalnya waktu ada peraturan pemerintah tentang pemblokiran rekening kalau 3 bulan tidak dipakai, itu kan hoax. Itu kan berita hoaxnya adalah ketika rekening itu diblokir, rekening itu tidak bisa kita ambil lagi uangnya. Uangnya menjadi pemilik pemerintah. Nah, itu kan berita-berita yang tidak benar. Kemudian yang ketiga itu, gawe sendiri itu menyebabkan ketergantungan. Setiap kali kita scroll, kita buka TikTok misalnya, kita nggak lihat satu video 1, video 2, video 3, video 4, terus begitu. Sampai kita kelelahan sendiri, capek sendiri. Kita capek mungkin istirahat sebentar buka lagi. Kemudian dia bisa menyebabkan perilaku kekerasan. Itu biasa pada anak-anak ya, kalau anak-anak terlalu dini, diberikan HP, kemudian dia tidak bisa mensortir apa yang tontonan yang dia nonton, itu bisa membuat dia mengalami perilaku kekerasan. Lalu yang keempat, dia gawe sendiri itu membahayakan privasi dan keamanan. Apabila kita tidak menjaga baik postingan-postingan kita, atau kita tidak menjaga baik password kita misalnya, akun kita itu bisa ditembus. Yang terakhir itu perbandingan sosial yang tidak sehat. Jadi kadang-kadang kita melihat, oh artis ini punya rumah ini, oh ini punya ini, oh dia lebih cantik, dia lebih kaya, kayak gitu ya. Kita jadi membandingkan diri kita dengan video yang kita nonton. Padahal apa yang terjadi di video itu belum tentu hal yang sebenarnya. Jadi dampak-dampak negatif ini bisa membahayakan bagi kesehatan jiwa kita. Next. Seperti
seperti tadi saya katakan, jadi semua dampak negatif itu membahayakan bagi kesehatan jiwa kita, tetapi dengan syarat tentunya. Kalau cuma 1-2 kali itu nggak masalah ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan secara berlebihan, dengan tidak bijak, terus setiap ada kesempatan kita gunakan untuk membuka media sosial seperti itu, ya, dan menerima konten-konten yang tidak bagus untuk kita, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa. Awalnya mungkin kita cuma stres, mungkin kita cuma kesel, marah. Tapi kalau itu berlanjut terus sampai minggu, kemudian tambahkan dari gejala-gejala lain, itu bisa menjadi gangguan jiwa. Gangguan jiwa seperti apa yang bisa terjadi pada kita? Biasanya ada 2 bagian besar, yaitu gangguan depresi dan gangguan cemas. Bagaimana membedakan kedua ini? Gangguan depresi itu adalah kondisi di mana semuanya itu menurun. Jadi semangat kita menurun, afek mood kita menurun, kemudian jam tidur kita berkurang, nafsu makan menurun, ya, semangat nggak ada, bahkan dalam bentuk ekstrem mungkin bisa memicu keinginan untuk suicide atau bunuh diri. Lalu bagaimana dengan cemas? Kalau cemas kebalikannya, semuanya itu meningkat, ya. Kita menjadi kewaspadaan kita lebih meningkat, ketakutan kita lebih tinggi, kemudian mungkin denyut jantung jadi lebih cepat, kita berkeringat dingin, ya, mungkin tremor, ya, gemetar. Itulah perbedaan keduanya. Bagaimana mencegah semua itu supaya kita tidak mengalami gangguan jiwa, gangguan atau kesehatan jiwa? Kita harus bijak bermedia sosial. Kenapa saya katakan bermedia sosial? Karena dari fungsi gawai, hampir 60-70% itu yang kita buka itu adalah media sosial. Ya. Fungsi yang 20% ini sisanya itu mungkin fungsi lain. Ya. Makanya dari media sosial itu yang kita bisa menerima hal-hal yang tadi. Bagaimana caranya kita bijak bermedia sosial itu? Pertama itu membatasi waktu penggunaan. Kita nggak boleh buka dari pagi sampai malam, tembus subuh, buka lagi pagi sampai malam, tembus subuh lagi. Kemudian yang kedua kita memilih konten yang positif. Kalau konten negatif nggak usah, kita singkirkan saja. Ya. Kita memilih konten positif yang edukatif, yang membantu bagi kita, yang memberikan efek positif bagi kita. Yang ketiga kita harus melindungi privasi kita. Yang keempat kita menghindari konflik. Menghindari konflik dalam arti apa? Ketika kita komen, ketika kita memposting misalnya, kita menggunakan kata-kata yang baik. Ya? Kita jangan mencoba untuk misalnya terlalu mengumbar masalah-masalah pribadi kita di medsos, apalagi sampai menyebut-nyebut orangnya. Itu bisa menimbulkan konflik bagi kita. Yang terakhir itu adalah menetapkan tujuan. Jadi ketika kita membuka media sosial, kita tahu nih, oh ini saya mau cari apa ya? Oh saya mau cari misalnya bagaimana sih cara mencuci luka diabetik, kayak gitu. Oh saya mau cari misalnya bagaimana diet yang bagus supaya tekanan darah saya tidak tinggi, gula darah saya stabil. Saya mau mencari misalnya bagaimana ya supaya saya yang mengalami gangguan tidur bisa tidur dengan baik. Jadi kita sudah tetapkan tujuannya seperti itu, bukan asal buka. Kalau asal buka itu enggak berhenti nanti. Mengenai waktu penggunaan, ini ada satu pedoman. Jadi kita bisa lihat di sini, anak 2-5 tahun itu tidak dianjurkan sebenarnya. Kenapa? Karena anak 2-5 tahun itu adalah masa perkembangan emas. Jadi usahakan jangan dulu kasih gawai selama anak di bawah 5 tahun. Di situ kita melakukan interaksi sosial dengan dia. Ya? Kita mengajar dia berbagai macam pengetahuan. Kita menumbuhkan motivasinya dia. Kalau gawai, anak itu pasif. Dia cuma tuk. Dia tidak ada keinginan. Bahkan mungkin kalau dia sudah apa nih, kita kasih makan, dia tidak meminta makan. Ya, karena dia sudah keasikan nonton. Nah, itu jadi. Tapi kalau misalnya ada satu kondisi di mana kita, ya mungkin kita sudah capek, sudah lelah, kita sendiri, mungkin kita bilang, ya udah kamu nonton aja. Nah, itu maksimal 1 jam. Ada bahkan yang bilang 30 menit saja. Kemudian anak-anak 6-12 tahun. Itu 1-2 jam. Nah, tentunya dalam pengawasan orang tua. Ya.
kalau kita lihat itu kayak YouTube, itu kan sudah ada YouTube Kids, ya sudah ada restricted, kita sudah bisa atur itu. Bagaimana dengan remaja? Remaja ini 13 sampai 18 tahun. Ini masa-masa yang krusial ya. Remaja itu kan bukan anak-anak, bukan juga dewasa, ya. Jadi tontonannya itu juga kita harus tahu dia nontonnya apa ini. Kemudian kalau misalnya ada tontonan yang mungkin dia masih bingung, kita bisa diskusikan. Ya, kamu nonton apa? Itu ceritanya tentang apa? Menurut kamu betul tidak? Ya. Anak-anak remaja begini kita tidak bisa langsung judge, hakimi. Jadi kita ajak dia berdiskusi bagaimana pendapat dia mengenai tontonan itu. Kemudian kita dewasa. Dewasa itu ternyata 2-4 jam saja. Kenapa? Karena kita perlu waktu yang lain untuk misalnya beraktivitas di luar ruangan. Bagi yang punya tanaman, ya apa gitu, itu kan bisa meluangkan waktu 1-2 jam. Kemudian berolahraga juga 30 menit sampai 1 jam per hari. Kemudian kita ada waktu juga interaksi sosial. Mengenai interaksi sosial ini menarik ya. Jadi kenapa kita sering membuka media sosial? Karena kita pada dasarnya makhluk sosial. Kita mau connected dengan orang. Kita mau berhubungan dengan orang. Lalu kalau kita bisa berhubungan dengan orang di dunia maya, kenapa kita tidak bisa berhubungan dengan orang nyata di dunia nyata kita? Ya? Tidak usah jauh lah. Anak, orang tua, suami, istri. Ya? Kadang-kadang ada satu kasus ya. Jadi ini mamanya ini datang ngomong, "Dok, ini anak saya tidak mau lagi ngomong-ngomong dengan saya. Apapun itu dia tidak mau cerita." Jadi saya tanya anaknya, "Kenapa kamu nggak mau cerita?" Dia bilang, "Kan sudah ada di WhatsApp group." Jadi keluarga ini punya WhatsApp group. Katanya anaknya sudah ngomong semua di situ. Nah, padahal itu tidak sama ya. Kita WhatsApp group itu kita tidak melihat raut mukanya orang. Padahal kalau itu mamanya kan maunya anaknya itu cerita, misalnya anaknya juara. Mamanya mau itu anaknya, "Oh, aku juara bagaimana? Apa kesulitanmu? Apa yang kau rasakan waktu itu?" Apalagi itu anak nggak mau, dia bilang itu kan sudah ada semua di WhatsApp. Ya, jadi ada baiknya lah kita melakukan interaksi sosial secara nyata, secara betul-betul person to person. Kemudian ini yang penting juga harus kita punya waktu untuk tidur. Ya, tidur yang cukup itu 6-8 jam sehari, itu bisa terbagi. Ya, bisa mungkin ya 1 jam siang, 5-7 jam malam kayak gitu. Next. Oke. Ini beberapa contoh kasus yang pernah datang di praktek saya. Jadi semua ini ada kata-katanya dari baik. Kasus pertama itu ada anak 10 tahun. Dia nggak mau sekolah. Dia bilang katanya gurunya dengan teman-temannya itu sering membuli dia. Kemudian dia ngomong begini, "Dok, ada enggak jual senapan di sini?" Terus saya bilang nggak ada, Indonesia kan enggak jual senapan yang legal. Dia bilang cobanya ada, saya mau beli, saya mau tembak guru saya, saya mau tembak teman saya. Kenapa? Karena dia sering menonton, dia sering main game kekerasan. Ya? Jadi dia menganggap semua masalah yang dialami penyelesaiannya cuma satu, bunuh, matikan. Gitu. Jadi dengan itu satu-satu kasus contoh ya kalau anak dibiarkan terlalu lama bermain game. Kemudian yang kedua, ada suami istri nih, jadi istri ini datang. Dia bilang, "Dok, suami saya pukul saya jadi sedih, saya jadi nggak bisa tidur, nggak bisa makan, saya sedih nih, saya mau pisah." Terus cek, ternyata suaminya itu kesel, karena istrinya ini terus buka media sosial, bikin konten, istrinya kan salon. Jadi istrinya tuh sering bikin konten, dia make up, jadi sebenarnya untuk promosi usahanya. Tapi mungkin karena dia tidak bisa bagi waktu antara mengurus kehidupan pribadinya dengan mengurus usahanya. Lalu kasus ketiga, ada remaja 16 tahun. Datang ke saya itu dia pakai hoodie. Jadi hoodie itu jaketnya ada topinya, dia nutup terus begini. Terus saya tanya, "Kenapa enggak diangkat itu?" Dia bilang, "Malu dok, saya jelek." Terus saya paksa kan, dia buka. "Enggak kok, enggak jelek." Saya bilang, "Kamu semua normal, kamu punya mata, punya hidung, punya mulut, apanya yang jelek?" Ya, masalah cantik jelek itu kan relatif. Ya. Terus dia bilang, "Saya tidak seputih dengan apa yang ada di TikTok. Saya
mata saya tidak sebulat yang ada di TikTok. Jadi ini sudah masuk dia membandingkan dirinya dengan gadis-gadis yang ada di TikTok yang seusianya. Next. Jadi simpulannya bagaimana? Gawai itu memang penting ya, kita akui. Gawai itu sangat membantu kita. Tetapi penggunaan gawai yang berlebihan dan tidak tepat sasaran dan tidak bijak itu bisa mengganggu kesehatan kita. Ya, kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Kita pasti sudah pernah banyak mendengar anak-anak yang bermain gawai banyak itu kebanyakan pasti memakai kacamata ya, ada gangguan refraksi. Kemudian bisa menimbulkan diabetes, ya, obesitas, gitu. Bukan yang sempurna diabetes, tapi obesitas, gitu. Kemudian orang jadi malas olahraga, itu untuk kesehatan fisik. Lalu bisa juga kena ke kesehatan jiwa. Jadi bagaimana mencegahnya? Kita harus bijak menggunakan media sosial, menggunakan gawai. Kemudian kalau penggunaan gawai itu paling penting, jangan jadikan gawai itu sebagai hal yang utama bagi kita. Tetap jadikan gawai itu sebagai alat yang membantu kita. Ya? Sebagai alat membantu berarti ada yang lain kan, jadi kita harus bisa menggunakan waktu kita untuk yang lain-lain. Yang seperti tadi katakan, kita harus bisa berinteraksi sosial dengan orang lain, kita harus bisa berolahraga, kita harus mengatur waktu tidur yang cukup. Ya, next. Sudah Bang. Oke, jadi sudah sampai sini paparan saya. Apabila ada mungkin yang tidak tercantum di sini, tapi Bapak, Ibu, kakak, adik-adik mau tanyakan, boleh ya, kita diskusikan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Dokter Sheila. Baik, terima kasih banyak dokter untuk pemaparannya mengenai gawai dan kesehatan mental. Baik, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang memiliki pertanyaan atau mungkin yang masih penasaran tadi tentang pemaparan Dokter Sheila, bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Nanti bagi 3 penanya yang terpilih akan kami berikan hadiah menarik dari Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Siapa tahu ada Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan. Dan untuk, ada Ibu ingin bertanya. Baik Bu, silahkan Bu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, tadi dokter sudah menyinggung sedikit tentang menghadapi remaja atau anak-anak yang berlebihan bermain gadget ya. Ya, jadi saya juga ada kasus seperti itu. Anak saya sekarang berumur 15 tahun. Ya, jadi setiap bermain gadget, kadang mungkin agak ini ya di permainannya sampai kadang handphonenya tumbuk-tumbuk, lalu kepalanya kadang digini-ginikan. Ya, jadi pertanyaan saya, bagaimana menghadapi atau tips dan triknya menghadapi anak seperti itu? Ya, terima kasih dokter. Ya, baik. Anaknya umur berapa? 15 tahun. Mulai kapan dia intens bermain SMP? Ya. Oke. Ya. Baik, dokter sebelum dijawab kita kasih pouch dulu untuk ibunya karena sudah bertanya. Oh ya. Jadi terima kasih pertanyaan Ibu. Jadi begini, sebenarnya ada alasan kenapa anak-anak itu dibatasi bermain gadgetnya. Jadi kalau kita mau berbicara yang lebih detail lagi, di otak itu ada namanya
bagian prefrontal. Ada namanya amigdala ya. Jadi prefrontal itu bagian yang bagian eksekutif kita. Jadi dia di situ ada pengendalian impuls, ada memutuskan sesuatu, perencanaan, ya, jadi itu fungsi otak yang sangat tinggi. Kalau anak bermain gadget terus-menerus, apalagi bermain kekerasan, yang aktif itu adalah dopamin ya. Jadi amigdala itu mengeluarkan terus dopamin. Dopamin itu yang membuat kita berenergi, membuat kita gembira. Itu sebenarnya bagus. Tapi kalau terus-menerus dia akan merusak otak. Nah, makanya ketika anak sudah terpapar dengan gadget yang begitu lama, game, dia jadi kurang sabar istilahnya kita. Dia jadi kurang bisa mengenal kata tunggu. Dia jadi kurang bisa menikmati proses. Yang dia mau adalah tujuannya. Padahal yang paling penting dari kita itu sebenarnya dalam hidup kan itu kita mengenal proses. Ketika kita mengenal proses, kita tahu, oh iya, ketika saya bikin begini, seharusnya begini. Kalau saya mau ini, harusnya saya bikin ini. Anak-anak yang bermain gadget tidak mengenal itu. Yang dia tahu kan instan. Tuk 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 main, harus mati ini. Tuk 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 main, saya harus dapat hadiah nih. Kalau enggak, aduh jengkel, kesel. Jadi kalau sudah begitu, ibu harus mau tidak mau meluangkan waktu lebih banyak. Ya, mungkin awalnya pasti huru-hara, ya, pasti anak enggak mau gini, pokoknya membantah gitu apa. Ya. Kalau anaknya naik, ibunya harus turun serendah mungkin, tapi tetap tegas. Turun bukan berarti ibu mengalah, enggak ya. Karena kalau anak naik, kita juga naik, enggak ketemu di kita. Anak naik kita harus turun tapi tetap tegas. Misalnya, contoh, ibu batasi, kamu cuma bisa main 1 jam aja ya. Begitu 1 jam, ibu harus bilang sini dan jangan diambil. Minta dia untuk menyerahkan sendiri tuh handphonenya, gitu ya. Untuk jadi kita, walaupun kita melarang, kita tetap memberikan dia harga diri ya. Jadi dia tidak merasa bahwa dia dirampas. Dia akan merasa bahwa oke, saya menyerahkan handphone saya dengan sukarela seperti itu. Kalau dia tidak mau, itulah fungsi ibu sebagai orang tua. Ya. Jadi kita tetap harus mempunyai kendali untuk anak kita, kendali untuk supaya dia lebih baik kan. Jadi ibu harus tetap tegas, lembut, sabar, tapi tegas. Lembut, sabar, tetap pada aturan. Itu saja. Memang pasti menguras waktu. Apa kalau sudah anak umur begitu, itu sudah masa-masa yang memberontak, ya, tidak stabil gitu apa. Jadi luangkan saya banyak waktu. Mungkin ibu harus pangkas misalnya waktu-waktu ibu di luar misalnya untuk menemani. Kalau perlu temani saja anak yang di situ. Oh, terus kalau kau dapat ini, kamu bisa apa? Oh, kau dapat ini begini. Jadi disisip-sisipkan sedikit sugesti bahwa oh ya, oh cuman begitu. Oh ya oke lah, nggak apa-apa ya kalau kamu udah dapat ya. Nah, disisipkan sedikit itu pengetahuan ya bahwa itu game itu bukan sesuatu yang penting. Game itu betul-betul hanya hiburan, bukan sesuatu yang betul-betul kamu harus sampai gini-gini banget, sampai mungkin banting handphone, sampai mungkin pukul kepala. Enggak gitu, itu game kan cuma hiburan. Ya udah kalau kamu nggak dapat, enggak apa-apa, coba lagi. Ya, Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dan terima kasih juga Ibu sudah bertanya. Bagi Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan lain yang ingin bertanya juga saya persilahkan. Dan juga tidak lupa untuk sahabat sehat yang bergabung bersama kami secara online, boleh live, boleh chat langsung lewat kolom komentar kami. Mau itu lewat TikTok, Instagram, atau YouTube, kami persilahkan. Dan dokter, di sini juga saya sudah punya pertanyaan online lewat TikTok dari Dunia Stable. Dokter, bagaimana cara supaya bisa mengurangi adiksi main game di HP? Ya, kasih. Jadi ya sama saja yang kayak tadi ya. Tetap kita harus ingat dulu, kita main game itu untuk apa? Ini saya nggak bicara gamer profesional ya. Kalau gamer profesional kan dia main game untuk dapat uang. Kita berbicara ini game dalam fungsi hiburan. Ya, namanya hiburan itu ya itu bukan sesuatu utama. Tapi ada kasus begini juga. Dok, saya kalau stres itu saya harus main game. Kalau saya nggak main game itu saya bisa gila. Kalau itu fungsi lain lagi. Jadi
kalau dia stres, misalnya ada kasus-kasus begitu, keadaannya itu harus diselesaikan. Nah, ketika kita mengalami stres, kita larinya ke game, itu berarti kita melarikan diri. Masalah nggak selesai, masalah satu. Kemudian masalah satu lanjut lagi masalah dua. Masalah dua muncul, kita stres lagi, main game lagi. Masalah dua lanjut masalah tiga. Jadi nggak akan selesai. Nah, jadi tipsnya apa? Ketika kamu ada stres, kamu ada masalah, langsung selesaikan. Langsung cari penyelesaiannya. Supaya masalah itu, stres itu tidak membuat kamu mempunyai alasan untuk main game. Gitu. Main game di saat kamu gembira. Main game di saat kamu memang ya lagi bosan. Tapi ketika sudah waktunya kerja ya udah tutup gamenya. Saya juga punya game. Ya. Tapi saya tahu, oh ya kalau jam begini saya main game. Kalau udah sudah 1 jam ya udah tutup. Saya kerja yang lain. Karena memang game itu bahaya. Dia tuh bisa menyebabkan adiksi sama kita. Jadi kita harus memang punya disiplin diri. Kalau perlu atur alarm. Jadi saya sudah main ini, oh sudah 1 jam ini main, udah tutup. Selesaikan semua apa yang perlu, kemudian tutup. Itu aja. Baik, terima kasih Dokter Sheila atas jawabannya. Semoga kakak yang bertanya lewat live chat, Kak Dunia Stebal sudah menerima jawaban dan sudah puas dengan jawaban dari dokter. Dan dokter sekarang ada pertanyaan, oh maaf, apakah di sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Boleh silakan mengangkat tangan, karena kita punya hadiah menarik apabila Bapak Ibu bertanya secara langsung. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu memikirkan pertanyaannya, kita akan melanjutkan pertanyaan yang ada di sosial media dokter. Ini ada dari @francisca_ck. Dari sudut pandang psikologis, apa tanda-tanda bahwa seseorang sudah mulai tidak seimbang secara mental karena penggunaan gawai, dok? Jadi dia mungkin bertanya apa tanda-tandanya yang bisa kelihatan dari seseorang kalau dia itu sudah overdosis mungkin dokter dengan gawai. Yang bisa kita lihat itu adalah anak itu menjadi lebih gelisah, ya, menjadi mudah marah mungkin, ya, menjadi tidak mau lagi mengerjakan rutinitasnya, aktivitasnya. Kemudian dia mungkin sudah kurang dengan interaksi sosialnya dengan lain, lebih menyendiri, lebih senang melakukan aktivitasnya sendiri di kamar. Ya, mungkin seperti itu. Oh iya, baik dokter. Berarti lebih cemas, lebih gelisah di kehidupan sehari-hari ya dok? Ya. Iya, baik dokter. Ini menyambung pertanyaan yang tadi, tanda-tanda psikologis. Jadi bagaimana dok caranya supaya kita itu punya kendali diri yang baik agar kita itu bisa membatasi diri dari penggunaan sosial media atau gawai itu sendiri dok? Karena kita tahu biasanya sekarang ini ada istilah anak muda zaman sekarang dok, itu doom scrolling ya dok. Itu scrolling, bergulir scrolling sosial media berjam-jam, tapi tidak mendapatkan informasi yang penting begitu dok. Malah hanya menambah stres dan juga kecemasan dokter. Kira-kira bagaimana cara agar anak muda itu bisa menggunakan sosial media dengan bijak tanpa menambah stres atau kegelisahan sehari-hari dokter? Terima kasih. Nah, seperti tadi itu kita kembali lagi, kita harus menetapkan bahwa semua media sosial itu hanya untuk alat bantu, ya. Yang paling penting sebenarnya adalah interaksi kita dengan orang lain. Ketika kita ada masalah, kita harus menyelesaikan dengan baik. Kemudian yang kayak tadi itu kita menetapkan tujuan. Kita buka media sosial untuk apa? Apakah kita cuma mengisi waktu? Kalau mengisi waktu, saya tetapkan pada diri saya hanya membuka media sosial selama misalnya 15 menit, 30 menit. Setelah itu udah. Jadi kita juga harus tahu kelemahan kita. Ketika kita tidak mampu untuk menahan diri, kita harus menetapkan batasan untuk kita. Ya. Oke lah, sudah 1 jam, misalnya 30 menit, 1 jam, oke, berhenti. Kecuali kalau kita ada tujuan, kita cari, betul. Begitu kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, ya kita cari lagi. Kemudian satu lagi, ketika kita ingin mendapatkan informasi, kita sebaiknya mencari dari yang kompeten. Ya, contohnya, kalau misalnya kita mencari masalah kesehatan, sebaiknya kita mencari yang memang latar belakangnya dokter atau spesialis yang kita tuju. Kalau kita misalnya mau mencari masalah kesehatan jiwa khususnya, ya, mungkin kita bisa mencari dengan latar belakang psikolog atau psikiater.
kalau yang lain muncul di FYP-nya kita gitu, ya kita paling ya lihat aja. Tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah, itu aja. Jadi kalau kita tidak dapat apa yang kita cari lagi. Sudah batas waktu yang kita tentukan kita tidak dapat, ya udah tutup aja. Nanti mungkin sebentar kita lakukan dulu aktivitas lain, kemudian sebentar kita mulai lagi. Baik dokter, terima kasih. Berarti cara untuk mengendalikan diri adalah menetapkan tujuan yang jelas ya dok ya, supaya kita tidak doom scrolling yang berlebihan dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa juga ya dok ya, begitu dok. Baik, dokter ini ada pertanyaan lagi dari sosial media sambil kita menunggu Bapak Ibu di sini yang sedang memikirkan pertanyaan dari Ravenclaw 315. Dokter, bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum apabila berlebihan bermain HP, apalagi jika dia sudah menggunakan game online yang mengeluarkan uang, dokter? Terima kasih dok. Oke, ya, jadi memang kita harus sebisanya melewatkan waktu. Yang kedua, kita memberi teladan. Gimana caranya kita melarang anak, kita tidak menghendaki anak untuk bermain game, sedangkan kita juga memegang gawai sepanjang hari. Ya, jadi ketika pada masa-masa itu kita simpan handphone kita simpan, anak juga simpan. Kita mainlah sama-sama. Ya mungkin anak biasa kadang-kadang ngomong gini, mama saya juga begitu, papa saya juga begitu, ya kenapa saya dilarang? Seperti itu. Jadi kita sama-sama lah melewatkan waktu dengan anak supaya dia merasa bahwa oh iya ada yang mau bermain dengan saya, ada yang mau menemani saya. Seperti itu. Seperti tadi saya bilang pada awalnya pasti susah. Kalau dia sudah masuk dalam tahap yang selalu bermain sampai mungkin adiksi itu pasti susah, dan kadang-kadang mungkin ya kita perlu bawa mungkin ke psikiater untuk tindakan lebih lanjut, khususnya mungkin psikiater anak ya, konsultan anak dan remaja. Baik dokter, berarti solusinya adalah dari orang tua untuk bisa menemani anak secara lebih lagi ya dok, agar anak itu tidak terus-terusan bersama dengan HP. Jadi orang tua meluangkan waktu untuk anak sehingga anak itu tahu dia punya dunia lain di luar HP. Betul ya dok sekali. ya. Iya. Ya, dunia utamanya itu yang harus yang ada real ya, bukan dunia yang maya itu. Iya, baik dokter. Baik, Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya lagi kepada dokter mengenai kesehatan mental dan juga gawai. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang memiliki keresahan mengenai penggunaan handphone dan juga kesehatan mental, boleh bertanya kepada dokter. Kami memiliki hadiah menarik bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, dan dokter ini ada pertanyaan lagi. Kan kalau zaman sekarang itu dok, orang biasanya doom scrolling, lalu ada juga istilah detox sosmed dokter. Jadi di mana yang sebelumnya itu setiap hari menggunakan sosmed, scroll IG, TikTok, YouTube dan sebagainya, tetapi ada saat di mana dia itu katanya mau detox dok, detox dari sosial media. Nah dokter, jadi detox sendiri kan kayak ya sudah berhenti off sepenuhnya dari sosial media begitu. Apakah itu benar-benar efektif dokter untuk mengurangi kecanduan dari sosial media? Dan kalau misalnya itu efektif, berapa lama seseorang itu harus detox sosial media sehingga dia bisa menjadi normal kembali untuk penggunaan sosial medianya? Ya, baik, mengenai detox sosial media ini saya mungkin agak jarang dengar ya. Tapi kalau misalnya terjadi seperti itu bisa saja. Ya. Jadi dia berhenti dari sosial media, mungkin kalau untuk keperluan kerja atau belajar mungkin dia hanya membuka mungkin media komunikasi yang penting ya, seperti WhatsApp mungkin atau email seperti itu. Itu bisa saja. Jadi ketika kita ingin berapa lama itu tergantung ya. Pada saat mungkin kalau kita sudah tidak merasakan keinginan, mungkin disitulah batas bahwa detox kita berhasil. Ketika kita masih merasakan keinginan, mungkin kita masih perlu lanjut lagi seperti itu. Lalu ketika kita sudah detox seperti itu, kemudian dia mau membuka lagi sosial media, kembali pada aturan yang tadi ya. Kita tetapkan bahwa media sosial itu cuma hiburan dan itu hanya membantu kita. Jadi penggunaannya itu kita harus atur berapa lama seperti itu. Iya,
Baik dokter, terima kasih dokter. Mungkin dari Instagram ada pertanyaan? Ya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dok. Bagaimana cara membedakan antara kita itu lagi butuh hiburan dokter. Jadi misalnya kita pulang kerja sedang penat, sedang capek, stres karena kerjaan, jadi butuh hiburan untuk buka atau scrolling sosial media. Dengan kita itu lari dari kenyataan, misalnya aduh ini ada tugas yang harus dikerjakan, ada kerjaan yang harus diselesaikan, tetapi kita itu malah lari ke sosial media. Jadi bagaimana cara membedakan saat kita itu memang betul-betul butuh hiburan dan saat kita itu sedang lari dari kenyataan dokter? Oh ya, kalau itu saya rasa diri sendiri juga pasti tahu. Ya, jadi itu susah gampang membedakan. Ya, ada satu cara yaitu kadang-kadang kita memang tidak tahu apakah saya ini lagi stres, lagi capek, kemudian saya butuh hiburan supaya saya tidak usah kerja dulu, atau memang kita mau nih betul-betul hiburan. Karena kadang orang tidak mengetahui bahwa dirinya itu sudah dalam keadaan capek, sudah dalam keadaan lelah, seperti itu. Jadi biasanya kabur, seperti itu. Tapi kalau misalnya jadi mencegah itu ya kembali lagi ya, kita harus menetapkan bahwa kita mau ini buka ini sama berapa jam, kemudian waktu yang lain saya gunakan untuk apa, seperti itu. Oke, baik dokter, terima kasih. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kalau misalnya tidak ingin maju untuk berdiri ke depan, bertanya tidak apa-apa, nanti lewat di tempat duduk saja, nanti saya yang kasih mic-nya. Ada ibu mau bertanya? Oh, baik ibu, silakan bu, dengan ibu siapa? Ya, selamat siang Ibu Dokter Sheila Sangkareng. Ya, terima kasih. Saya dengan Ibu Rita, kebetulan saya guru TK di TK Kristen Gamaliel. Nah, pertanyaan saya, sekarang kan kita melihat perkembangan sekarang semakin banyak anak-anak berkebutuhan khusus atau biasa kita sebut autis, atau itu pun autis kan ada macam-macam tingkat atau macam-macam juga namanya begitu. Nah, dilihat perkembangan sekarang orang tua juga biasanya alasannya memberikan gawai ke anaknya dengan alasan biar anaknya tenang begitu, tidak mengganggu. Nah, itu bagaimana kita sebagai pendidik untuk memberikan edukasi kepada orang tua. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah apakah ada hubungannya semakin banyaknya anak yang berkebutuhan khusus dengan kecanduan ponsel itu? Apakah kecanduan ponsel itu bisa mengakibatkan juga banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus? Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rita. Untuk pertanyaan pertama itu, apa tadi pertanyaannya? Apa pertanyaannya pertama itu? Oh, supaya anak tenang. Bagaimana saran ibu pada anaknya? Ya. Kalau misalnya seperti itu, sebaiknya sebenarnya orang tua sendiri yang yang menemani anak seperti itu. Karena kalau anak yang seperti itu kemudian dibiarkan lagi bermain HP, dia semakin kurang dilatih interaksi sosialnya. Sedangkan anak autis sendiri berkebutuhan khusus itu, tanpa kita kasih HP pun dia kan sudah agak tidak berinteraksi sosial, kurang kontaknya dengan yang lain. Apalagi kalau kita kasih lagi HP seperti itu. Jadi kembali lagi apapun yang kita lakukan pada anak itu harus atas kebutuhan anak itu, bukan kebutuhan kita. Karena sebenarnya begini, kalau anak ribut kan yang gelisah siapa? Yang gelisah kan sebenarnya kita. Kita hanya yang nggak tenang kalau anak ribut, bukan anak itu. Jadi kalau yang begitu sebenarnya
bisa kita konsultasi pada misalnya psikiater anak ya, bagaimana untuk mengatasi tantrum dari anak autis seperti itu, lebih khususnya. Kemudian kita mungkin ada bimbingan-bimbingan atau pelatihan untuk bagi kita yang untuk melatih anak seperti itu. Kalau dikasih HP itu biasanya dia lebih kurang lagi interaksi sosialnya. Mungkin bisa, tapi terbatas seperti itu. Dan kalau misalnya anak cenderung tidak mau lepas, mending nggak usah. Jadi mending kegiatan itu diganti dengan lain. Kegiatan nonton HP itu diganti yang lain. Jadi dalam hal ini memang ibunya harus yang proaktif atau pengasuhnya seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada hubungan penggunaan HP dengan anak berkebutuhan khusus? Saya rasa tidak ya. Kalau anak berkebutuhan khusus itu memang sudah ada seperti itu. Yang terjadi adalah ketika kita anak-anak itu sering menggunakan HP, dia jadi lebih penyendiri, dia jadi lebih menarik diri, ya, karena dia merasa mungkin semua kebutuhannya itu terpenuhi ada di HP, ada di game, seperti itu. Itu tidak baru membuat anak menjadi berkebutuhan khusus, tidak, ya, jadi beda, bentuknya dan definisinya itu beda. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Ibu. Ya, terima kasih sudah bertanya. Dan Bapak Ibu mungkin ini kalau ada yang mau bertanya, saya buka satu penanya terakhir untuk sesi kita pada hari ini. Siapa tahu masih ada yang ingin bertanya, tetapi tidak ingin maju ke depan, tidak apa-apa. Nanti lewat tempat duduk saja. Oh, baik Ibu, silakan Bu. Ya, selamat siang dok. Perkenalkan nama saya Alevina. Saya ingin menanyakan terkait dengan maksud dengan penggunaan gawai bagi anak-anak. Kita ketahui kan biasanya anak-anak sekarang itu kan mereka tidak bisa lepas dari gawainya. Dan yang paling terkenal itu biasanya mereka itu kan mabar atau kena main game bareng. Bagaimana ya kita tahu bahwa anak-anak itu mulai dibilang kecanduan terkait penggunaan gadget ini. Karena walaupun kita kadang sudah batasi terkait penggunaannya seperti bermain game hanya 1 jam aja seperti itu, tapi kadang-kadang kan juga ada temannya mempengaruhinya untuk main game, kadang tidak sesuai dengan batas waktu yang kita tentukan yaitu seperti 1 jam. Nah, apakah dengan penggunaan gadget ini tadi seperti yang dokter katakan kan membuat anak dia seperti sibuk dengan HP-nya sendiri, dia menyendiri. Apakah dengan penggunaan gadget ini itu dapat mempengaruhi seorang anak itu dia dalam berinteraksi sosial dengan teman-temannya atau di lingkungan sosialnya itu apakah sangat berpengaruh sekali. Dan juga kadang dalam penggunaan mabar itu kan biasanya mungkin teman-temannya itu ada menggunakan mungkin kata-kata yang kasar. Nah, apakah itu memang sangat berpengaruh sekali bagi si anak. Kadang kan juga kita kan sebagai orang tua kan kadang tidak selalu mengawasi anak terkait dengan mereka mabar itu, bagaimana cara kita membatasi anak maksudnya dalam penggunaan dia supaya dalam mabar itu tidak maksudnya berkata-kata kasar seperti itu. Dan juga apakah dengan penggunaan gawai ini mempengaruhi kesehatan maksudnya mental mereka gitu dok. Ya, mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, apakah itu mempengaruhi interaksi sosialnya? Ya, tentu saja. Ya, karena kalau misalnya anak terus bermain game, dia jadi kurang berkomunikasi dengan orang lain. Ya, mungkin kalau maba ya berkomunikasi, tapi kan ya seputar game saja seperti itu. Kalau misalnya berkomunikasi tanpa game, tanpa dia memegang HP itu biasanya anak jadi kesulitan. Dia jadi bosan, dia tidak tahu mau ngapain, ketika dia bosan dia harus bikin apa, kayak sepertinya solusi bosannya itu cuma game. Dari situ memang peran orang tua sangat penting. Jadi ketika anak bosan seperti itu, kita yang harus mengajarkan dia bagaimana caranya mengatasi kebosanannya. Misalnya kita bikin ini yuk, bikin ini gitu. Atau kamu mau enggak kita bikin ini, kita pergi ke sini, yang enggak pakai handphone seperti itu. Kemudian kalau yang kedua itu yang kata-kata kasar itu ya
kita harus membicarakan dengan anak. Nggak apa-apa kita kasih tahu artinya apa misalnya, dan itu sebaiknya nggak mau bilang misalnya, karena itu kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Terus kalau misalnya kamu kesel, bilang aja yang normal bahwa kamu itu marah, bahwa kamu itu kesal, nggak usah mengumpat ya, seperti itu ya. Jadi kita anak-anak itu kan ada kecenderungan untuk, ada masa-masa anak-anak itu kecenderungan untuk membantah gitu. Apapun yang kita ngomong itu dia bantah ya. Kita memang harus menjelaskan dengan lebih sabar, dengan lebih lembut seperti itu. Tapi tegas, tetap tegas ya. Tetap kita yang memegang pendidikan anak, itu harus ibu bapak ingat ya. Bukan game, bukan gadget ya. Kita yang pegang pendidikan anak. Jadi kita harus memberikan batasan-batasan sejauh mana anak itu bisa kata-kata yang baik ya, kata-kata yang diucapkan itu baik, yang tidak menyinggung orang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi kesehatan jiwa, iya bisa. Kalau anak sudah adiksi, sudah yang sampai nggak bisa lepas dari gamenya, itu tentu saja bisa mempengaruhi kesehatan jiwanya. Biasanya itu muncul dalam bentuk perilaku kekerasan, ya, atau anak itu jadi mudah marah, mudah tantrum, seperti itu. Dia tidak sabaran, kemudian penyelesaian masalahnya itu tidak bagus, ya. Dia biasa menyelesaikan masalah itu dengan lebih agresif, susah untuk ngomong, misalnya ada masalah dan temannya susah untuk ngomong baik-baik ya. Biasanya itu langsung main pukul atau main, pokoknya yang dia tiru dari game seperti itu. Kalau anak sudah begitu ya memang kita harus meluangkan waktu lebih. Kalau anak sudah kecanduan seperti itu, lebih lagi waktu untuk dia. Gitu, supaya dia tahu bahwa dia tidak berjuang sendiri ya. Dia bukan cuma yang disuruh aja, bilang pokoknya tidak boleh gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa ayo kita sama-sama lepaskan kamu dari adiksi gamemu gitu. Kalau kamu nggak main game, mama ada, mama nanti temani gitu. Itu. Baik, dokter, terima kasih untuk jawabannya. Semoga sudah menjawab ya Bu. Ya, baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita sudah sampai pada penghujung acara Bincang Sehat pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mau mendengar dan juga berdiskusi bersama dengan kami. Dan juga untuk para penanya, selamat sudah mendapatkan hadiah juga dari Rumah Sakit Stella Maris dan dari Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berkonsultasi mengenai kesehatan jiwa, kesehatan mental, bisa langsung datang ke Poli Dr. Sheila yang ada pada hari Rabu jam 12 siang sampai jam 2 siang dan hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 siang. Baik, terima kasih banyak Dr. Sheila sudah meluangkan waktu bersama dengan kami untuk bincang sehat pada hari ini. Kami berharap semoga dokter selalu sehat dan dapat menjalankan tugas dengan baik di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan perhatiannya, kesehatan dan kesuksesan menyertai hari-hari Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.